juga para pembimbing yang ada di sini, Pak dan hari ini Pak Dr. Suklani hari ini tidak bisa mendampingi dengan berat hati karena sedang ada kepentingan di Brebes. Oleh karena itu sesuai dengan catatan dan data yang masuk ke LMS bahwa yang tampil secara langsung atau sinkronus ya via Google Meet atau via LMS ya kan, ada 2 orang yaitu Pak Ahmad Taufik dan Bu Ruhaidah ya. Adapun yang 3 orang, Bu Lili, Nunu, sama Bu Parian. Oh, sama Parian. Itu tadi sudah juga di grup ya. Mangga sekarang kita akan mulai ya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita persilakan kepada praktikan Ibu Ruhaidah ya untuk tampil, dan peraturan waktu seperti kemarin 20 sampai 25 menit awal sampai selesai itu ya. Gitu. Nanti tinggal komentar bersama ya. Silakan Bu. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Sebentar Pak. Ya. Bentar Pak, lagi. Iya boleh. Nggak apa-apa Bu, dimulainya adalah 13.20 biar kelihatan. Jadi ntar kalau 25 menit berarti 13.45 begitu ya Bu Aida ya. Iya betul. Digenapkan. Bu, halo. Halo. Halo Bu Ruhaidah. Halo Bu Aida. Sampai jam berapa Pak? Ya. Ini kan 13.19, jadi mulainya 13.20. Ya, halo. Ya Pak. Halo. Ya, kedengeran. Ya, gitu. Jadi dimulainya 13.20 ya Bu ya. 13.20 sampai 13.45 ya Bu ya. Halo, Bu Raida. Bisa mendengar suara saya, Bu? Halo. Bu. Bu Haidah masih di mute. Belum diaktifkan itunya. Ya, halo Bu Raida. Bisa dengar suara saya, Bu? Diaktifkan dulu Bu Ruhaidah ya. mikrofonnya Bu Haidah. Macam-macam makanan ya. Dari mana? Bu Raida mana? Halo, Ibu. Bu. Katanya mikrofonnya bermasalah Pak, itu gimana ya? Oh gitu. Ya sudah kalau begitu Pak Ahmad Murafik saja dulu kalau begitu. Atau gimana? Monggo Pak Haji Iwan gimana?
Yang apa Pak Rofik aja dulu, barangkali nanti itu sambil perbaikan. Iya, betul. Halo, halo. Oh Nah, ya. muncul. Halo, Pak. Udah, Bu Rohida udah siap? Oke, oke, oke. Oke. Nah, ya, ya. Terdengar, Pak? Ya, terdengar. Ibu, Nah, sebentar, Pak. sekarang ya Ibu Aida bisa dimulai. Halo, Ibu. Sepertinya ini sinyalnya juga ini keluar ini karena mati lampu. Mungkin karena mati lampu jadi sinyalnya agak kurang bersahabat gitu. Iya, biasanya terkendala seperti itu. Halo, Pak. Tampilannya sudah ada belum, Pak? Belum ada tampilannya. Pak. Belum muncul, Bu. Iya, halo, Pak. Atau minta tolong lanjut. Tampilannya udah ada belum di situ? Belum ada. Tampilannya sudah ada belum, Pak? Halo? Belum ada, Bu. Dibantu di Itu tampilannya sudah ada belum, Pak? Belum ada. Belum ada, Bu. Muncul? Belum muncul. Gimana kalau Pak Ahmad aja dulu? Iya, gimana ini? Boleh. Pak Ahmad aja udah dulu. Pak Ahmad aja dulu ya. Coba Iya. tolong di share screen aku sama Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad. Gimana ini? Udah Pak Ahmad aja dulu. Sama digantinya. Ya, tolong itu. Ahmad huruf Ahmad. Ya, borong aja. Ya, mangga tuh mangga. Oh, Masih. Video. ini punya Bu Rohaida, nanti saya coba di download dulu PPT-nya.
katanya nggak bisa gitu di sana. Gitu. Nggak apa-apa, nggak pakai slide juga Bu. Langsung aja. Tolong di share screen atuh. Nggak bisa nih. Di share screen. Di share screen. Ya nanti Nah, diitukan. kalau Ya nanti ini lagi dibuka dulu PPT punya Ibu Rohaida. Nanti dibantu. Ini punya PPT Ibu Rohaida. Tuh Bu, sudah muncul akidah Islam. Kelas 7. Ayo Bu, langsung aja Bu. itulah. Oh, sudah. Halo Ibu Ruhaida, ayo langsung aja Bu. Pak. Halo ya. Ahmad. Ya, Ibu, kumaha Bu? Ini punya Ibu sudah keluar itunya tampilannya. Nanti saya pandu dari sini, Bu. Kayaknya delay ya komunikasi kita. Udah ini. Nih, kembali. Jadi mulai Pak. Jadi mulai Pak. Ya silakan. Dimulai ya Bu ya. Dimulai saja. Nah, dimulai 13.30 nih. Jadi 13.55 ya Bu ya. Monggo Bu Rohaida dipresentasikan Ya, Pak. materinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat ya. Allahu Akbar. Ya. Apa hari ini hadir semua? Oh, tadi Pak Turoji izin ya? Oh, iya, Bu, Fatoroji izin. Katanya Pak ada Turoji izin ya? kepentingan. Oh iya. Yang lainnya hadir semua ya? Ada ya? Hadir, Bu. Sebelum kita memulai doa ini, marilah kita berdoa terlebih yang akan dipimpin oleh oleh Ahmad, pimpin doanya Ahmad. Ya, Bu. Sebelum melakukan pembelajaran,
marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah dan ilmu yang kita dapat sekarang dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran akidah atau akidah Islam, ya. Coba Ibu ini ada yang sudah tahu apa itu? Di antara kalian ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Belum tahu, Bu Guru. Oh iya. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama-sama ya. Apa itu yang dimaksud dengan akidah? Sebelum kita membahas tentang akidah Islam, marilah kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Kita harus tahu tujuan pembelajarannya yang harus dicapai setelah pembelajarannya selesai. Kita dapat memahami nilai-nilai akidah Islam. Kita harus dapat tampilkan perilaku orang-orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita dapat memahami dalil dan dasar akidah Islam. Ya. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu pengertian akidah Islam. Ya. Akidah, pengertian akidah ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah, juga ada yang menurut para ulama ilmu tauhid. Ya. Akidah menurut bahasa artinya coba Nunu bacakan akidah menurut bahasa itu apa? Nunu, ada Nunu? Nunu ke belakang, Bu. Oh, enggak jelas Ibu, enggak jelas, enggak kelihatan. Coba. Oh, kurang jelas. Pengertian akidah menurut Bapak Goni. Iya Ibu, maaf. Gimana Goni? Akidah menurut bahasa. Goni ada nggak? Ya, hadir Bu. Hadir Bu. Ya. Ya. Pengertian akidah menurut bahasa artinya suatu ikatan atau perjanjian, Bu. Ya, bagus. Sedangkan akidah, Ya. oh sudah Bu ya. Ya, itu aja. Terus akidah menurut para ulama ilmu tauhid. Coba baca Lili, coba Lili. Mana, Bu? Ada Lili ada. Ada, Bu. Oh, coba Bu Lili. Akidah menurut para ulama ilmu tauhid. Oh, itu artinya sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Ya, bagus. Ya. Yang terakhir yaitu akidah menurut istilah. Coba Hayatunisa ada Hayatunisa. Ada tidak? Tidak ada mungkin, Bu Guru. Lagi ke belakang. Oh iya. Di ke belakang. Oh iya. Coba siapa ya Rian coba Rian. Ada Rian nggak? Nggak di absen dulu. Rian, coba Rian. Baca akidah menurut istilah. Ya, itulah ya pengertian akidah menurut bahasa artinya suatu ikatan atau perjanjian, sedangkan menurut
para ulama ilmu tauhid adalah sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Sedangkan menurut istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu, ya. Jadi akidah yang dimaksud dengan akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Islam, ya. Itu adalah pengertian dari akidah Islam. Apa kalian sudah paham tentang pengertian akidah Islam? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, sama selanjutnya, ya. Itu selanjutnya Pak. Nah, mari kita lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran, hadis. Ya, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Di dalamnya mengupas permasalahan akidah Islam yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Al-Quran. Ya, coba Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa? Coba siapa ya? Nunu, coba Nunu, tadi ada Nunu. Ada, hadiroh. Halo, ada, ini ada. Ada, Bu, ada. Coba Nunu, Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa, Nunu? Tanggal berapa ya? 17 Ramadan bukan, Bu? Coba Al-Quran. Ada tanggal 17 Ramadan bukan, Bu? Bagus, ya betul, pintar, ya. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, betul, ya. Al-Quran ini membahas tentang ketuhanan atau ketauhidan. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang ketauhidan, yaitu di antaranya surat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Coba Iwan, ada Iwan ya di situ ya? Iwan, ada Iwan? Gak ada, Bu Guru, gak ada. Ada Bu, ada. Oh, ini pada kemana ya? Oh, ada. Kawan, nggak Coba bisa Iwan baca. ngomong ini. Kenapa? Lagi sariawan Bu, nggak bisa baca. Oh, ya udah. Coba yang lain, siapa lagi ya? Nurlina ada, Nurlina. Hadir, Bu. Ya, coba Nur. Baca Al-Ikhlas, Nur. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Oh, bagus sekali bacaannya. Alhamdulillah, anak ibu pintar sekali, ya. Ya itulah Quran surat Al-Ikhlas yang telah dibacakan oleh Nur tadi ya, yang berisi tentang ketauhidan. Yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat kita untuk meminta atau bergantung. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara
Itulah Quran surat Al-Ikhlas yang merupakan konsep ketauhidan. Dasar akidah Islam yang kedua yaitu hadis. Ya, coba ada yang tahu apa itu hadis? Rian, coba Tahu Bu. Rian. Ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Ayo kita bahas bareng-bareng ya. Hadis yaitu merupakan penjabaran dari Al-Quran yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, budi pekerti, baik sebelum kenabian atau sesudah kenabian. Ya, jadi semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya berdasarkan wahyu dari Allah, bukan hawa nafsunya saja. Seperti diterangkan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4 ya. Coba siapa ya yang baca? Ahmad. Ahmad, ada Ahmad? Yang mana, Bu? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba Surat dibaca. An-Najm ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil waha in huwa illa wahyu yuha. Oh, itu bacanya digital ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, bukan waha ya, hawa. Lah, artinya Oh dan iya, tidaklah Bu. yang diutuskan. Soalnya dari belakang nggak kelihatan, Bu. Oh iya, dimaklum atau dimaklumnya ya. Tapi Iya, nggak pakai kalau baca kacamata, Al-Quran Bu. yang pelik ya, barangkali salah. Nanti salah artinya ya. Ya, Iya. iya. Jadi ayat yang menerangkan tentang hadis, bahwa hadis itu adalah semuanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan dari wahyu Allah semuanya. Ya, ya itu. Dasar akidah dasar akidah Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya Islam. Ya. Next slide itu Pak. Slide-nya Pak Rafiq. Nah, udah, Bu. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Satu, yaitu mengetahui petunjuk hidup yang benar serta membedakan yang benar dan yang salah. Ya. Dengan mempelajari akidah Islam, setiap orang Islam akan mendapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Ya. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya. Yang selanjutnya, tujuan mempelajari akidah Islam yang kedua, coba baca. Siapa lagi ya? Arif, Bu. Sebelum Iya, Arif. Iya.
Coba Arif. Coba Arif baca. Tujuan mempelajari akidah Islam. Satu, Ya, yang kedua. petunjuk hidup yang benar serta membedakan yang benar dan yang salah. Dua, Ya, yang kedua. memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Tiga, memelihara Ya, kemanusiaan manusia. Tiga, empat, pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Sudah Bu? Ya, bagus. Ya, itu yang telah diberikan yang sudah dibacakan oleh Arif ya. Yang tujuan mempelajari akidah Islam. Jadi tujuan mempelajari akidah Islam yang kedua yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ya. Sejak lahir dia cenderung adanya Tuhan. Ya. Dengan naluri ketuhanan manusia berusaha mencari Tuhannya. Dengan demikian naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan baik. Ya. Yang ketiga yaitu tujuan mempelajari akidah Islam yang ketiga yaitu memelihara manusia dari kemusyrikan. Dengan mempelajari akidah Islam kita akan tahu ya bagaimana kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Tauhid dan kita ya sehingga kita terhindar dari kemusyrikan. Yang keempat yaitu menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesat. Ya. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terhindar dari perbuatan syirik atau yang menyesatkan. Ya. Selanjutnya, yang keempat. Maaf, yang keempat. Nah, selanjutnya, marilah kita ke materi yang selanjutnya, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Hati yang berakidah Islam, maka dalam setiap perbuatannya akan mengarah kepada hal-hal yang baik sesuai dengan akidah Islam. Antara perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam, satu, coba Lili, baca yang nomor satu, Lili. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Satu, beribadah hanya untuk mencari ridho Allah. Dua, ibadah dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharap ridho Allah. Tiga, selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Empat, selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam. Ya, itulah perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Selanjutnya, ya. Kita akan membahas tentang hubungan iman, Islam, dan sebelum kita membahas tentang hubungan iman, Islam juga ihsan, Islam, apa itu iman, ihsan, ya. Islam
Menurut bahasa artinya patuh, ya, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Menurut istilah adalah dan berislam adalah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk. Ya. Itu Islam. Ibu permisi, saya mau ke belakang dulu. Bu, saya permisi mau ke belakang dulu. Oh ya, enggak. Ya, sok. Coba siapa yang tahu? Orang yang beragama Islam disebut apa? Halo? Ada yang tahu? Orang yang beragama Islam disebut apa? Muslim, Bu. Halo? Ini ada. Assalamualaikum Bu Guru, Pak Guru. Apa lagi pada ke belakang semua ya? Salam. Oh iya, itu. Ayo Pak Turoji. Saya hadir Bu. Maaf baru nongol Bu. Ya, mangga. Iya. Selamat bergabung Pak Turoji. Ya Bu. Ini siapa? Iya. Ini siapa yang tahu orang yang beragama Islam disebut apa ya? Muslim, Bu. Lu pinter. Terat. Rani ya. Pinter. Yang kedua yaitu iman, ya. Iman menurut bahasa artinya percaya. Terangkum dalam rukun iman yang 6. Coba siapa yang tahu rukun iman yang 6? Sebutkan. Turoji. Iya Bu. Turoji. Iya Bu. Rukun iman. Rukun iman yang Iman ada 10 Bu. Ada 10. Ada yang lain betul itu? 10 rukun iman? 10 Bu ya. Salah Bu. 5 Bu. Oh. Coba berapa? Ada yang lain? 6, Bu. 6 Bu. Ya. Oh udah berubah Bu ya. Kirain 10 Bu. Ya. Rukun iman bukan 10, bukan 5, tapi 6. Coba Pak Turoji 6 Bu ya. satu-satu. Iya. Rukun iman itu adanya 10 karena ya Bu 6 Bu ya. Berarti 6, iman 6. Oh 6. Ini Bu ya. Iman kepada Allah 1. Iya, bagus. Iman kepada malaikat Allah 2. Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah 3. Bagus. Ya. 4. Iman kepada Rasul Allah. Bagus. Ya, bagus. Yang kelima, iman kepada hari kiamat Bu ya. Apa hari Ya, akhir ya, Bu? betul. Betul ya Bu ya. Sama Bu ya. Hari akhir sama kiamat Bu ya. Yang terakhir apa Bu ya? Saya lupa Bu. Apa Gimana? qadar Bu ya? Apa? Iman kepada qadar dan qadar Bu ya. Iya, bagus. 7 berarti Bu ya. Jumlahnya Bu ya. Ya? 7 berarti ya jumlahnya ya. Ya, tidak atuh. Itu qadar dan Kodok qadar dan itu kodar. itu 7 Bu. Enggak, 6. Iman 6 kepada ya? kodok dan Nah, itu kodar. qadar dan qadar Bu itu gimana maksudnya Bu? Coba siapa yang tahu? Ada yang tahu apa itu kodok dan kodar? Saya tahunya kodok. Taunya kodok Bu. Atau kodok mah di sawah, eta mah. Ya, sudah. Nanti kita itu ya. Nanti kita buka lagi, kita PR-kan aja ya. Sekarang kita lanjutkan saja ya ke
Iman menurut bahasa yang tadi ya. Menurut istilah yaitu al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Yaitu iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan. Itu iman, ya. Ada 3 tahapan iman, ya. Ada 3 tahapan iman. Nah, iman seseorang itu sering kadang bertambah, kadang berkurang. Ya, yang tidak pernah kurang para nabi dan ya. Ada 3 tahapan iman. Yang pertama yaitu iman tahap pemula. Disebut dengan ainul yakin, ya. Iman tahap pemula ini. Pada tahap pemula seseorang baru mengenal iman, baik itu melalui penglihatan maupun pergaulannya, ya. Yang selanjutnya yaitu tahap menengah, sedikit lebih tinggi dari tahap menengah ini adalah pemula tadi, ya, disebut dengan ilmul yakin, ya. Pada tahap ini iman seseorang sedikit lebih tinggi karena ia beriman atas kesadaran dan ia beriman yang tidak memiliki dasar-dasar tertentu, ya. Jadi tidak taklid, tidak mengikut saja. Dia punya dasar untuk beriman. Ya. Yang ketiga yaitu iman tahap atas, ya, atau hakul yakin. Ya. Ini adalah tahap iman yang paling tinggi. Dikatakan paling tinggi karena pada tahap ini bukan hanya beriman, tapi dia merasakan bagaimana nikmatnya iman dalam hidupnya. Mudah-mudahan kita semua dapat merasakan bagaimana nikmatnya iman, ya, anak-anak, ya. Ya, Bu. Ya. Yang selanjutnya adalah pengertian ihsan, ya. Ihsan menurut bahasa yaitu berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsan, yang artinya kebaikan atau berbuat baik, ya. Ihsan dibagi menjadi macam. Yang pertama yaitu ihsan al-lawahi, ya, yang artinya berbuat baik terhadap Allah. Bagaimana kita berbuat baik terhadap Allah? Coba Pak Turoji, gimana kita berbuat baik terhadap Allah? Ya, Bu, gimana, Bu? Berbuat baik terhadap Allah itu seperti apa? Contohnya, Bu, ya? Iya, bagaimana caranya? Contohnya kita melakukan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya, Bu. Ya, bagus. Ya, itulah ihsan alallahi. Bagaimana kita berbuat baik terhadap Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ya, yang kedua yaitu ihsan ala nafsihi, berbuat baik terhadap diri sendiri, ya. Coba bagaimana kita berbuat baik terhadap diri sendiri? Coba Sumi ada nggak? Ada, Bu. Oh, coba Sumi, bagaimana kita ihsan ala nafsihi, berbuat baik terhadap diri sendiri? Contohnya bagaimana? Tidak tahu, Bu.
Coba yang lain ada yang tahu? Menjaga kesehatan, Bu. Ya, bagus. Siapa itu? Goni ya? Iya, Bu. Bagus. Salah satunya adalah ya. Salah satunya betul itu dengan menjaga kesehatan yang pada diri kita itu, ya itu berbuat baik terhadap diri sendiri itu, ya salah satu contohnya. Jadi berbuat baik terhadap diri sendiri adalah perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri, ya. Dan meninggalkan perbuatan yang mencelakakan. Yang ketiga yaitu ihsan. Banyak contohnya. Ala berbuat baik terhadap orang lain kepada orang tua, tetangga, kepada saudara. Ada gimana? Contoh. Lilis, ada Lilis? Iya gimana Bu? Ya, coba Lilis. Contoh berbuat baik terhadap orang lain itu bagaimana? Kasih uang ke orang lain. Ya, bisa. Ya. Ada yang lain? Coba yang lain. Menolong, Nurlina Bu. ada Nurlina. Oh, bagus. Menolong, ya. Memberi makanan, Bu. Iya, bagus, ya. Apapun yang kita lakukan untuk orang lain, membantu orang lain dalam hal apapun, itu adalah perbuatan baik. Ya, jadi ihsan ala ghairihi, berbuat baik kepada orang lain di luar diri kita, ya. Berarti apapun yang kita lakukan perbuatan baik itulah, ya. Berarti kita telah mengamalkan ihsan ala ghairihi, ya. Yang keempat yaitu ihsan ala jami'il khalqi, berbuat bagaimana cara kita berbuat baik terhadap makhluk, ya. Coba Rian, masih ada Rian enggak? Rian? Tidur Bu, tidur. Rian, ada Rian? Kayaknya ketiduran Bu. Aduh, jam segini udah tidur ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Ihsan ala jami'i. Oh, ada Rian. Rian, gimana Rian? Rian sudah bangun? Ya, coba ya. Berbuat baik terhadap semua makhluk, contohnya gimana ya? Halo, ya? Iya. Berbuat baik terhadap semua makhluk. Contohnya apa contohnya? Iya, bagus. Ya, diantaranya itu ya. Berbuat baik terhadap semua makhluk. Allah, menyiram tanaman juga bisa. Ya, ya. Itulah ihsan, perbuatan baik. Baik itu terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, juga terhadap semua makhluk. Jadi, hubungan antara iman, Islam dan ihsan, ya, ketiganya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam menunjang akidah Islam. Karena iman sebagai bentuk keyakinan,
ya. Islam sebagai bentuk ibadah dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik. Baik itu kepada Allah maupun kepada sesama manusia, ya. Demikian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, ya. Dan untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi ini, maka Ibu akan memberikan latihan. Dan silahkan kerjakan di rumah saja, ya. Sebagai pekerjaan rumah dari buku paket halaman 18, ya. Ya. Dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bu Rohaidah ya yang sudah melaksanakan teaching. Selanjutnya mungkin komentar-komentar Pak Abgoni, Pak Al-Abgoni, silakan. Ayo. Pak Al-Abgoni. Belumnya. Ya, hadir. Ya, mangga barangkali mau menyampaikan dari awal. Oke, baik. Terima kasih waktunya, Pak Haji. Baik, untuk Ibu Rohaidah. Pertama yang saya ingin kritisi ya, yaitu terutama Ibu Rohaidah itu masih belum natural ya dalam menyampaikan atau menyajikan materi. Masih belum bisa menguasai media atau menguasai materi secara utuh. Karena kelihatan Ibu masih tengah tengok ke buku panduan, kalau nggak salah di situ ada buku panduannya Ibu ya, Bu Rohaidah. Begitu ya. Ya. Kalau peserta didiknya jeli, tahu kayak gitu. Ibu gurunya lagi apa, bapak gurunya lagi apa, pasti tahu. Kayak gitu tuh. Makanya pentingnya seorang guru menguasai materinya, apapun itu materinya. Begitu. Agar apa? Tidak canggung ibunya, lihat lagi ke buku. Karena kejadian banyak gitu kan, sebagian dari kita tidak menguasai materi, akhirnya apa? Ketika mengajar sambil buka LKS-nya atau buku panduannya, modulnya itu dibuka di atas meja sambil lihat lagi, nerangin lagi, lihat lagi. Ya bagaimana nanti menguasai daripada peserta didik, peserta didik mau tidur, mau tanda, kita nggak tahu karena kita fokusnya pada buku kayak gitu. Makanya pentingnya kita selaku guru, terutama yang guru profesional, diharuskan menguasai daripada materi. Jadi Bu Rohaidah untuk PPL nanti usahakan penguasaan materinya lebih dipertajam lagi ya Bu ya. Jadi fokus matanya ke depan Bu, jangan tengok kanan Bu. Jangan tengok kanan ya. Ya untuk semuanya saja sih, untuk semuanya saja. Jadi persiapan sematang-matangnya ya, sematang-matangnya artinya dengan persiapan mental pastinya, terus juga materi juga harus dikuasai ya itu. Jadi belum kelihatan naturalnya itu Bu. Tapi kalau di sisi baiknya saya melihat konotasi dalam penyampaian, konotasi bahasanya itu bagus. Santai tapi enak didengar begitu ya, jadi sudah pas dengan dengan siswa yang diajar, yaitu kelas 7 ya Bu ya. Iya kelas 7 ya Bu Rohaidah. Kelas 7 ya itu udah pas. Ya kalau Ibu Nurullah ini kan galak tuh, kelas 6 SD kabur semua tuh kan gitu. Jadi konotasinya seperti itu tuh Bu Nurullah ini tuh, jadi lebih menarik artinya. Karena begini, karena yang dilihat peserta didik pertama kali ketika di awal itu bagaimana guru itu menarik atau tidak. Halo, ya. Ya, halo. Kedengaran suaranya Pak? Bu. Ya, lanjut. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Jadi pentingnya penguasaan materi agar tidak canggung dan bisa natural. Jadi fokuskan matanya ke depan dengan semua yang
miliki, dengan semua ibu dari bahan-bahan materi yang dikumpulkan dari beberapa buku, sehingga benar-benar ibu ketika PPL nanti sudah siap betul gitu. Ya kalau kesalahan pasti ada yang dikritisi, dikomentari, tapi dalam kategori wajar. Gitu. Ya Ibu Raida ya, untuk konotasi penyampaiannya udah bagus itu, udah bagus. Enak didengarnya tuh Bu, ya kayak gitu. Ya walaupun kadang-kadang ngagetin gitu ya. Terus yang ditunjuk jangan itu aja Bu, muridnya Bu, kasihan. Nggak kelihatan. Bisa-bisa pertemuan ke depan, bisa-bisa pertemuan ke depan itu anak nggak mau berangkat tuh. Lupa lagi. Kan banyak tuh yang gabung tuh, ada Ibu Sumi gitu kan, ada Pak Arif, yang ditunjuk lagi Pak Faturoji, yang baru dari kamar mandi tunjuk langsung. Ya bingung anaknya. Soalnya kan, ini tampil di sini cuma itu aja Pak. Oh gitu ya, oke, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oke lanjut. Terus ketika di kegiatan inti, saya melihat Ibu ketika berbicara, baik kita lanjutkan ke materi selanjutnya, bukan materi selanjutnya, tapi slide. Ya, Bapak Ibu ya. Perhatikan nggak? Nah, itu tuh saya lihat materi, karena ini materinya udah satu bagan gitu, yang sudah menyatu dari kesatuan kayak gitu, jadi tidak bisa. Jadi baiklah kita lanjutkan ke slide berikutnya ya, Nana gitu ya. Jadi misalnya slide-nya tentang itu kedudukan daripada akidah, gitu. Jangan materi selanjutnya, jadi materi selanjutnya berbeda lagi ceritanya, judulnya tuh materinya. Begitu ya Bu ya. Lalu ya, Pak. Masih kurang peka ya, masih peka. Bahasanya tuh kurang peka, kurang teliti. Ketika ini Kang Arif baca itu di poin yang kedua disuruhnya tuh sama Bu Rohida ya. Nah, tapi dibaca dari poin yang pertama. Terus aja sampai poin keempat, didiemin aja. Nggak apa-apa, langsung dipotong nggak apa-apa. Iya, Arif yang disuruh sama Ibu bukan poin 1 sampai 4 bukan, tapi poin 2. Yuk dibaca poin 2. Nggak apa-apa. Kalian tengah-tengah biar jangan kesalahan. Ceritanya biar nggak salah kaprah tanya ya, begitu ya Bu Raida ya. Iya Pak. Begitu. Ya. Oke, begitu ya. Terus pada intinya kesimpulan ya sudah baik, penutup juga sudah baik, cuman ya tadi durasi waktunya lebih banyak ya, artinya lebih dari 10 menit ya, begitu Ibu Raida. Boleh konotasi penyampaiannya seperti itu, tapi lihat waktu, sesuaikan, kondisikan waktunya dengan yang sudah ada, yang sudah diberlakukan. Misal 25 menit, bagaimana caranya ketika kita menjelaskan materi dari awal sampai akhir itu nyampe 25 menit. Dan saya harapkan bahan-bahannya dikumpulkan lagi Bu. Masih banyak tuh tentang iman, tentang kisah, tentang Islam. Yang sekiranya mereka gitu, logika mereka. Jadi akhirnya apa? Antar dampaknya anak-anak bisa cepat untuk memahami. Karena kalau bahasa akidah kan ini dasar bagi mereka untuk lebih memperdalam sebelum mereka nanti di alia ya, lebih diperdalam lagi dengan adanya ilmu kalam yang disampaikan sama Parian nanti ya, begitu ya, bener ya Pariannya, ilmu kalam ya Pariannya. Nah begitu ya, jadi begitu ya Bu, masukan dari saya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, diperhatikan lagi waktunya, dikuasai lagi materinya, sehingga natural itu sebagai sosok guru memang muncul, datang, kayak gitu tuh. Jadi memang bahasanya dari sosok guru itu bukan saja ketika dia menyampaikan materi, tapi ketika dia berjalan, ketika dia bagaimana menguasai kelas, itu semuanya dilihat sama anak. Karena anak zaman sekarang tuh paling pintar Bu, menilai guru tuh Bu. Bener nggak Bu? Pak? Iya Pak. Oh, apalagi gurunya yang suka main TikTok, wah joget-joget, kelihatan, itu tahu. Wah Bapak pintar sekali itu. Wah sekarang itu luar biasa Pak. Bu, tidak jadi bukan pembicaraan umum lagi, itu sudah artinya mendunia bahasanya. Karena memang IT kita semakin tahun semakin maju ya, jadi begitu. Jadi kewaspadaan kita dari salah satunya yaitu sosok kita ya tadi kita terapkan adabnya tadi, seperti ayo anak kayak gitu tuh, kita baca doa dulu sama-sama. Yang tidak baca doa, oh dia nih ngantuk nih, nguap nih,
diperhatikan gitu. Nggak apa-apa. Ini benar-benar ibu seolah-olah di kelas betul gitu. Jadi ibu sibuk dengan ibu sibuk dengan buku yang ada di samping. Itu masalahnya. Tapi nggak apa-apa. Ini namanya teaching, nggak jadi masalah. Tapi di PPL insya Allah bisa lebih baik dan bisa menguasai materi. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iwan untuk itu. Ya, terima kasih Pak Goni. Ya, cukup simultan ya komentarnya. Mungkin dari saya nambah aja, Bu Raida. Iya Pak. Iya, tadi mungkin memang demam panggungnya sangat kelihatan ya. Deg-degan. Padahal saya sangat husnudon dan apresiatif lah. Ibu kan sudah ngajar lama sebetulnya. Cuman mungkin dengan kondisi psikologis yang seperti ini, banyak tekanan dan sebagainya, ya, sehingga apapun ya bisa terjadi kan begitu. Tapi di antara kemakluman itu semua, hanya sebagai kewaspadaan kita ke depan ya, perbaikan-perbaikan atau catatan yang tadi dari Pak Goni supaya diperhatikan. Target yang paling dekat adalah PPL itu tadi ya, supaya PPL bisa lancar sehingga apa yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Goni diperhatikan lebih seksama. Tambahan dari saya, tadi mungkin Ibu tidak mengawali dengan motivasi atau persepsinya Bu ya. Gitu. Oh iya. Iya, jadi alangkah baiknya kita kan mengenalkan sosok kita atau mungkin lingkungan kita atau mungkin dengan imajinasi kita kepada anak-anak kan begitu. Kalau tadi Pak Goni sudah mengatakan siswa itu yang paling pertama kali melihat sosok kita ya, karena di dalam RPP itu ada kan salah satu profil guru itu adalah memesona kan begitu ya. Memesona itu bukan harus ganteng atau cantik, tapi bagaimana dia bersifat ramah, memberikan motivasi, memberikan dorongan, support ya kan, memberikan inspirasi dan yang lain. Jadi mungkin tadi ya bisa jadi lupa lah mungkin ya, sehingga tidak tersampaikan kan. Ya Pak, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua, kalau memang kita menampakkan slide atau memakai media yang sudah ada seperti ini, alangkah baiknya tampilan-tampilan di slide juga mungkin lebih memancing, lebih motivasi imajinasi anak. Jadi jangan monoton dengan teks gitu ya. Maksudnya ada gambar-gambar ya, yang mewakili terhadap maksud yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang 3 hal, misalnya ada iman, ada Islam, ada ihsan, ya kira-kira iman itu digambarkan sosok atau narasi itu kemudian diwakili dengan gambar apa kan begitu, yang nanti akan memberikan kontak langsung ya dari sisi imajinasi otak kiri atau otak kanan itu ya, otak kanan siswa kan begitu. Karena kalau selama siswa dari awal sampai akhir, apalagi online ini Bu ya, misal gitu ya, online hanya tampakkan slide yang itu berupa teks dan satu slide itu teksnya banyak sekali. Jangankan siswa, mungkin kita sendiri nggak bosan kan begitu ya. Betul. Ya Pak. Bahkan mungkin dalam pertemuan yang lebih lama ya, bukan seperti ini, yang real gitu ya. Bisa jadi mungkin bukan hanya sekedar gambar, teks, mungkin ada videonya, selingannya kan begitu ya. Nah itu aja Bu Indah ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih bagus ya kan, sehingga nanti bisa menjadi perbaikan khususnya bagi Bu Indah dan terima kasih Pak. juga bagi teman-teman yang lain ya. Oke, mungkin itu ada kata-kata penutup Bu, silakan. Terima kasih atas perhatiannya, atas pendengarannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Berikutnya Pak Rofik, ini ada Zoom meeting. Mau pindah ke Zoom meeting? Iya Pak, soalnya tadi kan putus-putus gitu suaranya di sini. Betul. Banyak rekan-rekan yang kurang puas gitulah. Oh iya. Ya udah, berarti kita live dari ini semua ya. Kemudian menunjuk Zoom meeting ya. Iya Pak. Ya, mari kita
keluar dulu dari sini ya. Iya Pak. Ya. Linknya sudah ada belum linknya?